Selamat pagi, perkenalkan saya atas nama Cynthia Veronica Sue dari semester 4 A2 Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang menganalisis konflik Poso dengan menggunakan alat bantu analisis piramida. Dalam menganalisis konflik Poso, MCRAE membagi konflik Poso ke dalam 4 periode dengan menjelaskan tujuan, motivasi, dan tindakan aksi-aksi kekerasan dalam setiap periode tersebut. Dengan cara tersebut, MCRAE bisa menelusuri lebih jauh bagaimana perubahan dalam konteks dan situasi konflik mempengaruhi perilaku aktor dalam berkonflik dan akibatnya dalam bentuk dan taraf kekerasan yang terjadi di lapangan. Yang pertama, konflik yang terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Konflik ini melibatkan anak-anak muda kampung Poso yang kemudian menyebar menjadi kerusuhan urban antara rivalitas jaringan patronase yang sudah terbentuk. Konflik ini terjadi lebih disebabkan karena perebutan posisi strategis dalam akses pemerintahan. Akibat konflik tersebut, ada 7 orang yang meninggal. Yang kedua, konflik terjadi pada bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2000. Di sini konflik sudah menyebar ke berbagai wilayah di Poso dan babak baru wajah konflik telah terjadi, yaitu dengan adanya pembunuhan meluas. Pelaku dari konflik tersebut adalah pemimpin Kristen dan para kombatan yang telah direkrut secara spontan, di mana sebelumnya mendapatkan pelatihan militer selama kurang lebih 2 minggu. Akibat dari peristiwa tersebut, ada 246 orang yang terbunuh. Yang ketiga, periode konflik saling serang antara dua kelompok tersebut dari tahun 2000 sampai tahun 2001. Di sini, kelompok Muslim Poso mendapatkan bala bantuan dari mujahidin yang berasal dari luar Poso yang menunjukkan perasaan balas dendam dan solidaritas sesama Muslim. Ada 2 kelompok mujahidin di sini, kebanyakan mereka berasal dari mujahidin veteran dari konflik Maluku dan kelompok Islam militen yang memiliki keterkaitan dengan ideologi Darul Islam dan pernah berlatih di Afghanistan, Filipina, serta laskar jihad yang berasal dari Jawa. Pengalaman akses senjata standar modern, pengetahuan dasar militer, dan ideologi jihadis yang dibawa memperkuat pasukan milisinya dengan asupan senjata yang mematikan untuk meredam serangan kelompok Muslim. Dalam fase ini, melalui mediasi pemerintahan, telah ada perjanjian damai Malino antara kubu tersebut. Yang keempat, periode konflik memakan waktu yang lama, yaitu antara tahun 2002 sampai tahun 2007. Dalam periode tahun tersebut terjadi serangan sporadis, baik itu pengeboman, penembakan, atau pembunuhan. Masyarakat lokal khususnya dari kelompok Muslim lelah terhadap konflik tersebut. Bahkan dalam internal kelompok mujahidin terjadi pertentangan terkait dengan apakah mereka benar-benar sedang berhijrah atau sekedar membalas dendam. Di sini kombatan kelompok Muslim lokal mulai merasa risih, apalagi para mujahidin tersebut menerapkan aturan keislaman yang ketat yang harus mereka praktikkan. Akibat aksi-aksi kekerasan ini menjadi terlihat aktor sesungguhnya di balik konflik Poso. Peranan pemimpin inilah yang menjadi aktor utama yang paling bertanggung jawab dan kemampuan mengajak dan memobilisasi orang untuk terlibat melalui aksi-aksi kekerasan aktor inti. Dalam hal ini, pemimpin telah membentuk polarisasi di 2 kelompok masyarakat di Poso untuk mengantisipasi dan waspada terkait dengan ancaman yang satu waktu akan datang. Karena aktor utama adalah kelompok yang sama dan itu saja membuat tindakan-tindakan kekerasan hanya terjadi seputar wilayah Poso saja. Poso juga menjadi basis utama yang memungkinkan untuk menyelamatkan diri melalui sahabat-sahabat lama mereka
sebagai tempat persembunyian. Disinilah proses konsolidasi dan membangun kekuatan dengan jejaring terorisme internasional menemukan ruangannya. Sekian analisis dari saya. Terima kasih.